Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Karena teman-teman, saya akan membahas sedikit tentang pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kicau mania sekalian, yaitu berkaitan dengan burung yang ngembung, ciblek ngembung, murai batu ngembung. Nah, ini kan kondisinya sedang perubahan ya, dari panas ke hujan, terkadang mendung, gelap gitu kan, hujan deres, kadang kan gitu. Jadi ini beratnya peralihan suhu juga pengaruh ya, karena pergantian musim ya kan, kondisi musimnya sedang berubah. Jadi pengaruh juga di burung. Nah, tapi permasalahan burung ngembung atau burung ngembangin bulu itu sebenarnya nggak harus karena kondisi cuaca, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami kenapa burung yang kita pelihara itu mengembangkan bulu gitu, atau ngembangin bulu gitu. Jadi yang pertama ya, ngembangin bulu yang pertama itu harus teman-teman pahami. Itu yang pertama, harus dipahami apa yang saya lakukan itu gitu kan. Misalnya gini, yang pertama, misalnya pemberian EF-nya itu tinggi ya. Misalnya ini ya, ini berlaku untuk pur low protein dan pur high protein ya. Misalnya kita menggunakan pur high protein ya, merek apa aja lah, yang penting intinya itu proteinnya tinggi gitu ya, di atas 50 gitu ya, itu kategori protein tinggi ya, itu tinggi banget ya, kayak Superfeed, terus AMS dan lain-lainnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa bisa ngembung ya? Ngembung itu ada dua hal, ngembung karena buang panas, ngembung karena dingin. Nah gitu teman-teman ya. Jadi jangan salah teman-teman mengartikan. Dan satu lagi ya, ngembung karena sakit. Nah itu ada tiga hal ya. Kalau ngembung karena melepas panas, berarti kita pemberian EF-nya itu terlalu banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman sebelum mengatakan, oh burung saya ngembung nih, sakit jangan-jangan, nah harus memprediksi itu dulu, tiga hal tersebut ya. Misalnya nih yang pertama, dia ngembangin bulu, terus kita memberikan EF-nya kebanyakan. Misalnya nih, jangkrik dikasihnya sehari itu 7 pagi 7 sore ya kan, terus dikasih kroto juga ya kan, terus dikasih hongkong ya kan, ngasih krotonya banyak lagi kan gitu, secepok misalnya kan gitu. Itu biasanya kalau untuk low protein dikasihnya 1 cepok gitu kan, biar dia itu gacor seperti itu biasanya kan. Terus ditambah lagi hongkong. Nah dengan kondisi seperti itu, biasanya ketika dia lagi santai, dia ngembangin bulu gitu teman-teman. Kenapa? Karena dia melepas panas gitu ya. Selain mengembangin bulu, alternatifnya untuk membuang panas itu dia dengan mandi ya. Kalau di sangkar ada mandi, itu ada bak mandi, dia langsung jebur, biasanya seperti itu. Kalau nggak ada, dia biasanya ngembangin bulu sambil nyisir. Nah, kalau nyisir itu tandanya dia pengen mandi gitu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus paham juga ya, ini untuk yang ngembangin bulu karena EF gitu ya. Kalau ngembangin bulu karena kedinginan, juga teman-teman harus pelajari juga, lihat kondisi cuacanya, lagi hujan apa tidak kan gitu, terus lagi banyak angin apa tidak. Biasanya kalau ada angin kenceng terus lagi hujan gitu kan, biasanya di teras atau di dalam rumah, kalau anginnya itu hembusannya itu dingin, dia juga akan ngembangin bulu. Tujuannya yaitu menghangatkan badannya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan waktu ngembungin bulu itu dia melepas panas atau menghangatkan tubuh gitu ya teman-teman ya. Jadi harus paham itu. Ketika
lagi hujan, terus udaranya dingin berhembusnya. Nah, yang dilakukan apa? Dikerodong. Nah, gitu teman-teman ya. Dikerodong, jadi biar dia itu hangat. Terus dikasih apa? Kasih EF Hongkong gitu kan, 2 gitu. Itu kalau dia sedang kedinginan gitu teman-teman ya. Jadi harian berapa ya kan, ditambah Hongkong 2, tapi jangan tiap hari gitu. Terus dikerodong, itu untuk penanganan ngembung bulu atau burung ngembangin bulu karena dia kedinginan atau faktor cuaca. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu. Terus yang ketiga apa? Ngembangin bulu karena faktor sakit. Nah, ini yang apa teman-teman harus perhatikan lebih seksama ya. Apa cirinya ngembangin bulu sakit? Nah, ketika dia sakit biasanya ngembangin bulu ya kan. Terus dia itu malas bergerak, loncat sana sini itu dia itu malas gitu ya teman-teman. Terus malas bunyi. Nah, itu. Jadi teman-teman itu harus jeli ya, harus jeli menganalisa. Jadi jangan langsung tanya ya, tanya sana sini ya kan, lihat vlog sana sini, tapi berusahalah memahami burung peliharaan yang teman-teman miliki. Gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung, wah ini kok ngembung apa ya, kenapa ya gitu kan. Nah, emang sih kalau pemula emang harus apa namanya, taunya dari tanya orang ya kan. Tapi alangkah baiknya setelah tanya orang sambil dipelajari. Jangan tanya melulu gitu ya. Ya tanya nggak apa-apa ya kan, tanya nggak apa-apa. Kalau dikasih jawaban ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi dilihat dulu kondisi burungnya. Burung karena apa, ngembangin bulu karena sakit, karena cuaca lagi hujan atau dingin, atau pemberian EF-nya kebanyakan. Nah, itu teman-teman harus tahu ya. Jadi kalau lagi sakit penanganannya gimana? Nah, kalau lagi sakit ya, kalau saya kasih Epot Fit, vitaminnya itu biar dia itu fit gitu ya. Atau Super N bisa, sama aja ya teman-teman. Kalau ngembungnya itu parah, nggak mau bunyi, terus lemes, langsung burungnya ditangkap, ditetes di paruhnya, 3 tetes saja sudah cukup ya. Itu biasanya sekali ditetes 3 hari sudah lincah lagi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bingung gitu ya. Jadi jangan bingung menangani burung yang sedang kondisi ngembangin bulu karena sakit gitu ya teman-teman ya. Solusinya ya tadi tuh, kasih tetes, di paruhnya 3 tetes dan di air minumnya 5 tetes. Nah udah gitu aja cukup. Insya Allah dalam seminggu langsung sehat kembali. Jadi teman-teman, itu ulasan kenapa burung ngembangin bulu, yaitu ada 3 faktor ya. Jadi teman-teman harus ingat itu ya. Ngembangin bulu karena sakit, ngembangin bulu karena kepanasan, ngembangin bulu karena cuaca yang dingin. Gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa memberi manfaat buat teman-teman, bisa memberi gambaran buat teman-teman khususnya yang pemula ya. Kalau udah master udah paham lah itu ya gitu. Demikian akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.